Wakil Gembala Bapak Erlangga Pramudia Dharma sekaligus Ketua Yayasan Indonesia Sejahtera atau ISRA menjadi salah satu penggagas gerakan bersama Indonesia atau BISA di beberapa provinsi di Indonesia membagikan beras 5 ton kepada komunitas warga Kota Malang yang membutuhkan. Bekerja sama dengan bidang diakonia, misi dan MK, kita menjadi berkat bagi Kota Malang. Kiranya Injil Kristus terus diberitakan sampai pada masa kesudahannya. Soli Deo Gloria. Puji syukur kepada Tuhan buat saudara-saudara kita William Farrell, Rini Mariam, dan Edwin Kristianto yang hari ini akan menerima baptisan di hari Minggu 10 Oktober 2021. Mari kita dukung dan doakan supaya mereka bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam Tuhan. Pastor Teaching Viasum bersama Pendeta Dr. M. Sudi Dharma, Jumat 15 Oktober 2021 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Meeting ID 97642149312 dengan passcode 048140. Salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di bulan Oktober 2021, bulan diakonia. Firman Tuhan di dalam Matius 25 ayat yang ke-40 berkata, "Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Kita kembali diingatkan 3 tugas utama orang percaya sebagai gereja Tuhan setelah menerima kasih karunia-Nya, yaitu tinggal dalam persekutuan orang percaya atau koinonia, menjadi saksi dan mengabarkan kabar baik tentang Injil Kristus yang menyelamatkan atau sering disebut marturia, dan berbuat baik melayani sesama seperti untuk Tuhan atau diakonia. Itulah buah dari pertobatan kita di dalam Kristus Yesus Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita di bulan diakonia ini kembali mengingat apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan di atas kayu salib. Kematian dan kebangkitannya lah memampukan kita untuk dapat melayani sesama seperti untuk Tuhan. Hal ini dapat dilakukan mulai dari komunitas kita yang paling kecil, yakni keluarga kita masing-masing. Setelah itu kita pun dapat melakukan atau melayani sesama di komsel-komsel, di mesbah keluarga atau unity di mana saudara dan saya dimuridkan. Melalui kesempatan ini pula, kami menyampaikan beberapa alasan untuk kita dapat mengucap syukur sebagai sebuah keluarga besar DSCM. Sebagai berikut. Yang pertama, kerjasama Shining Star dengan YPK Kelut dan diluncurkannya program Sahabat Shining. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam anugerah Tuhan telah tercapai kesepakatan untuk saling bekerja sama di bidang pendidikan antara Yayasan Sejahtera kita dan juga YPK yang berlokasi di Jalan Kelut, Kota Malang. Oleh karena itu, dalam waktu dekat, sekolah Shining Star akan segera menempati lokasi yang baru dan bersinergi bersama-sama demi kemajuan pendidikan Kristen di Kota Malang ini. Untuk mendukung proses transisi ini, kami meluncurkan sebuah program yang disebut Sahabat Shining. Dan dukungan sebagai rekan perjalanan di dalam dunia pendidikan dapat dilakukan melalui 3 cara sebagai berikut. Yang pertama adalah sahabat sekolah, sahabat anak bersinar, dan yang paling akhir adalah sahabat guru. Donasi Bapak Ibu dapat juga ditransfer melalui akun yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara. Dukungan doa Bapak Ibu juga sangat berarti bagi proses perjalanan ini bersama-sama. Alasan untuk mengucap syukur yang berikut adalah Radio Sejahtera FM akan segera menempati lokasi yang baru di gedung NICC dan menuju radio digital.
Bulan Oktober menandai proses perpindahan Sejahtera FM yang selama ini ada di Jalan Gajah Mada 18 menuju pada lokasi yang baru di gedung NICC. Mari kita berdoa agar proses ini akan terus menjadikan Sejahtera FM media dan juga alat yang dipakai Tuhan untuk menjadi berkat dan mengabarkan kabar baik bahkan sampai ke ujung bumi. Mari kita ikuti terus pengumuman dan juga perkembangannya, serta mari kita doakan agar selama prosesnya segala sesuatu ini dapat berjalan dengan baik. Kita juga bersyukur Bapak Ibu Saudara bahwa kita telah kembali dapat melakukan ibadah ragawi dan juga ibadah online secara bersama-sama. Saya mengajak melalui kesempatan ini bagi Bapak Ibu Saudara yang sehat dan tidak mengalami kendala untuk dapat kembali beribadah secara ragawi dan kembali melayani Tuhan bersama-sama sesuai dengan panggilan kita sebagai murid Kristus. Agar semua kegiatan dapat berjalan dengan baik, jangan lupa untuk tetap melakukan protokol kesehatan dan juga mendaftarkan diri sebelum mengikuti ibadah ragawi. Dan juga Bapak Ibu jangan lupa untuk dapat mengikuti ibadah-ibadah DSCM lainnya seperti MCB di hari Rabu, doa malam hari Kamis, dan doa puasa hari Sabtu di YouTube channel Diaspora Sejahtera dan juga Radio Sejahtera FM. Gereja juga menyediakan call centers bagi Bapak Ibu yang membutuhkan layanan sebagai berikut. Pertama adalah pendaftaran ibadah, lalu dukungan doa dan konseling, serta informasi-informasi yang dibutuhkan tentang mesbah keluarga dan juga unity. Dan pada akhirnya kami juga menyampaikan bahwa tema Natal 2021 adalah sebagai berikut. Kasih Kristus menggerakkan kasih persaudaraan. Diambil dari 1 Petrus 1 ayat yang ke-21. Dengan subtema beritakanlah kabar baik. Mari kita mendoakan bersama agar Natal tahun ini dapat dirayakan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan dan kesempatan untuk dapat memuliakan nama-Nya. Kiranya kasih karunia Kristus yang bekerja nyata di dalam hidup Bapak Ibu Saudara terus mendorong kita untuk menjadi serupa dengan Dia dan menjadikan hidup kita berkat bagi sesama untuk kemuliaan-Nya. Soli Deo Gloria, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom. Mari Bapak Ibu, kami mohon bangkit berdiri untuk kita segera mau ibadah kita pada hari ini. Mari kita bersama-sama sebelum kita masuk dalam ibadah ini, kita akan bersama-sama akan membacakan firman Tuhan dari kitab 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-12 dan 13. 1, 2, 3. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapatkan keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Engkaulah Allah kami. Kami mencari Engkau Tuhan. Jiwa kami haus kepadamu. Tubuh kami rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah kami memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih karuniamu lebih daripada hidup. Bibir kami memegahkan Engkau. Demikianlah kami memuji Engkau seumur hidup kami. Dan tangan kami naikkan kepadamu. Terima kasih Bapa. Terima kasih, itulah doa kami. Pada pagi ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau yang telah mendengar doa kami. Dan Tuhan, kami juga percaya bahwa semua pertolongan kami adalah Tuhan menjadikan langit dan bumi. Yang kami puji, kami sembah di dalam nama Yesus. Yang pada saat ini Tuhan, Tuhan berkenan buat setiap kami. Baik kami semua yang ada di tempat ini Tuhan, maupun para umat jemaat yang ada di rumah mereka masing-masing, yang mengikuti ibadah mulai online Tuhan, baik melalui YouTube
channel diaspora maupun melalui radio streaming Sejahtera 107,3 FM. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan pada akhir dalam pimpin Roh Kudus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Kami bersyukur Tuhan kalau kami ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Kami percaya karena berkat kemurahan-Mu. Ebenezer, Tuhan sudah menolong kami sampai di sini. Haleluya. Kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Hari demi hari telah kami lewati, susah ataupun senang. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan selalu serta dan tak pernah meninggalkan kami. Sebab itu janji-Mu bagi kita yang mengasihi Dia. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Sama-sama yuk. Kalau kami ada pada hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Katakan hari demi hari, hari demi hari telah kami lewati, susah ataupun senang. Mari yang percaya katakan, kami percaya. Kami percaya Tuhan selalu serta dan tak pernah meninggalkan kami. Sebab itu janji-Nya bagi kita, orang yang mengasihi Dia. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah. Terima kasih Tuhan. Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Ebenezer, sampai di sini Tuhan. Sungguh hati kami limpah dengan syukur. Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Katakan bersama, Ebenezer. Boleh perlahan sambil kita bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan sudah menolong. Dengan imanmu katakan, Ebenezer, Ebenezer, Tuhan pasti kami mengangkat tangan kami Tuhan, katakan Ebenezer, Ebenezer,
sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Ebenezer, Tuhan pasti Mari umat Tuhan sendiri saja katakan Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer. Sampai di sini Tuhan, Kau menyertai kami, umat-Mu, gereja-Mu Tuhan. Ebenezer, Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Lagi yuk katakan Ebenezer, Ebenezer. Hati kami limpah dengan syukur-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Lagi yuk katakan Ebenezer, Ebenezer. Sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti, Tuhan pasti terima kasih Tuhan. Tuhan pasti menolong. Berikan sorak-sorai yang panjang, yang meriah, lebih dahsyat bagi Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi shalom, shalom. Meskipun pakai masker di tengah pandemi tidak menghalangi kita untuk kita menyapa, melepaskan berkat satu dengan yang lain. Di tempat ini baik Bapak Ibu yang sedang menyaksikan di rumah, kasih salam protokol kesehatan, shalom. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati engkau. Bulan Oktober, pekan yang kedua, masih di bulan diakonia. Mari kita memperhatikan keselamatan dan kebutuhan sesama. Haleluya. Kami yang tadi dengan darah-Mu yang kudus Tuhan, kami mengangkat tangan kami, pujian bagi-Mu. Oh ya Tuhan, Kami itu sebagai bukti karya-Mu, sebagai bukti karya-Mu. nyatakan Kau besar dan hidup. Mari berlari bersama-sama katakan, Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Semua kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami pergi, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. mujizat-Mu terjadi. Haleluya, haleluya. Mari umat pilihan Allah. Yeay. Bersama-sama yuk. Kami yang tadi tebus Haleluya. dengan darah yang kudus, Mengangkat tangan kami Tuhan. pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu, Kami bait umat kepunyaan-Mu sendiri Tuhan. sebagai
bagai bukti karyamu, nyatakan kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, Dapatkan mahkota kekal. dapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, Kami terima. kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Yes. Kami bawa di setiap langkah. Oh, ya, ya, ya. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Mujizat-Mu Lagi katakan, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan. yang Engkau sediakan. Tuh kami bawa di setiap langkah. Amin. Oh ya, ya. Dimanapun kami berdiri, Kemanapun kami kan pergi Tuhan. Immanuel, Allah yang menyertai kami. mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti. Di situ pasti mujizat-Mu Terjadi. Haleluya. 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 Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami siapkan hati kami, bejana kami, tanah yang subur. Kami mau memuji, membesarkan nama-Mu. Kami mau bernyanyi, bermazmur bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Mari katakan, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Haleluya, haleluya. Bersama katakan, ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus. Sekali lagi saudara bangkit berdiri bersama-sama katakan, aku bernyanyi. Mari bangkit berdiri bersama-sama katakan, bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia,
katakan, oh aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Mari umat Tuhan katakan, aku bernyanyi. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus, memuji Yesus selama-lamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selama. Mari umat Tuhan sendiri saja katakan, aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Shalom. Haleluya. Kita semua ada dalam pemeliharaan anugerah Tuhan yang sempurna. Amin. Puji Tuhan. Kita hari ini pun menyambut ketiga teman kita yang hari ini menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Saya percaya surga bersuka cita, kekap gempita oleh karena tiga orang menyerahkan dirinya kepada Kristus Yesus. Yang pertama adalah Pak Edwin Kristianto. Ya, Pak Edwin Kristianto, mungkin bisa bangkit berdiri. Ya, kita beri tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Dan juga yang kedua William Farel. Ya, William Farel. Dan juga yang ketiga Rini Mariam. Haleluya. Segala puji hormat hanya bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita terus mendoakan agar pemberitaan firman Tuhan, bahkan Injil Kristus Yesus terus dapat diberitakan sampai pada kesudahannya. Dan setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Puji Tuhan. Hari ini atau bulan ini adalah bulan diakonia. Sekali lagi kita terus mengingatkan bahwa tiga peran utama orang Kristen. Yang pertama adalah koinonia. Ya, bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan sesama. Ya, menjadi saksi, marturia, menjadi saksi melalui hidupmu. Bapak Ibu Saudara, kita menjadi buku yang terbuka. Oleh perubahan setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara, orang boleh melihat karya Kristus nyata dalam hidup saudara. Nama Tuhan ditinggikan. Dan yang terakhir, diakonia, pelayanan kasih. Ya, pelayanan atau perbuatan baik yang tulus, ikhlas, penuh dengan kasih. Karena kita percaya Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi dan melayani saudara. Bapak Ibu Saudara, tema pada hari ini adalah a good steward atau pengelola, pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Mari kita baca di dalam 1 Petrus pasal yang keempat, 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-11. Saya minta Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan hari ini bisa membacanya bersama-sama dengan suara yang lantang pada hitungan yang ketiga. 3, 1, 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah.
Jika ada yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 1 Petrus atau surat Petrus dituliskan seringkali dan berulang-ulang disampaikan tentang mendesaknya waktu, ya, tentang terbatasnya waktu yang saudara dan saya miliki di atas muka bumi ini. Saudara, ayat ini tadi bacaan ayat ini dibuka dengan perkataan seperti ini. Kesudahan segala sesuatu sudah apa? Dekat. Ada sesuatu yang mendesak, ada sesuatu yang urgent. Saudara, kita menyadari bahwa waktu kita di bumi ini terbatas. Hanya ketika engkau menyadari dan mengetahui bahwa waktumu terbatas, di situ saudara dapat melakukan dan dapat memilah-milah hal-hal yang penting yang saudara perlu lakukan selama saudara hidup. Yang setuju katakan amin. Kalau orang tidak ngerti, saudara beda sama orang yang ngerti. Makanya beberapa contoh kehidupan ya di sekitar kita. Ya, kalau ada dokter ngomong, weh hidupmu tinggal 3 bulan lagi. Saya percaya hidupnya berbeda. Kenapa? Karena dalam 3 bulan ini bisa jadi aku mati. Dan dia mulai berpikir hal-hal apa yang paling penting dalam hidupnya. Dan itu yang dia kerjakan. Tapi kalau kita nggak ngerti kapan akan berakhir, bisa jadi kita hidup seenaknya, betul Bapak Ibu Saudara? Kita hidup tanpa berpikir panjang, ya udah kerjain aja. Apalagi mereka yang tidak percaya kehidupan setelah kematian, ya udah mati ya mati, selesai, nggak ada apa-apa, ya udah nikmati aja selama masih hidup. Tapi kita, saudara dan saya yang ditebus dengan darah yang mahal, kita percaya ada kehidupan setelah kematian. Hidup kita di dunia ini adalah sementara, hidup yang fana. Tapi kita percaya yang kita telah diselamatkan oleh kasih karunia Allah, hidup oleh anugerah Kristus Yesus. Setiap Bapak Ibu Saudara yang mati di dunia ini akan dibangkitkan dan hidup bersama-sama dengan Allah. Kekal untuk selama-lamanya. Amin. Nah, kesadaran bahwa waktu ini terbatas, di dunia yang terbatas, di waktu yang terbatas, itu yang membuat kita mempunyai prioritas yang benar di hadapan Tuhan. Saya tuliskan di sana, kesadaran akan waktu yang terbatas membuat kita fokus pada hal yang utama. Yang setuju katakan amin. Kalau hidupmu tinggal 1 jam lagi, kalau waktumu mungkin tinggal 24 jam lagi hari ini, saya percaya Bapak Ibu Saudara kita nggak bingung cari makanan lontong kupang, ya, rawon dengkul, gitu, sate kambing. Saudara akan kumpulkan anakmu, istrimu, suamimu, ya, anak-anak, orang tua mungkin. Mau akan katakan sesuatu bagi mereka, nah, kalau aku nggak ada nanti ya, baik-baik ya, jaga ibumu, jaga ayahmu. Betul nggak Bapak Ibu Saudara ya? Kesadaran akan waktu yang terbatas ini seperti menyingkapkan kesadaran kita. Apa yang penting dalam dunia ini? Dan hari ini Bapak Ibu Saudara kita diingatkan ada hal yang utama di dalam kefanaan hidup, di dalam waktu yang terbatas ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 tadi dikatakan begini. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu. Kuasailah dirimu. Bicara tentang apa? Menyadari sepenuhnya di mana engkau berada, siapa engkau, apa yang kau bisa lakukan dan apa yang kau tidak dapat lakukan. Yang setuju katakan amin, saudara. Kuasai diri artinya apa? Kuasai diri menyadari siapa kita. Sehebat-hebatnya kita adalah manusia yang terbatas. Pandemi mengajarkan kita, ketika pandemi menghantam Indonesia, menghantam dunia, kita disadarkan bahwa ternyata kekuatan manusia itu tidak seberapa. Betul Bapak Ibu? Tidak seberapa. Menyapu ya selama 1 tahun, hampir 2 tahun ini saudara. Banyak daripada kita yang menjadi korban. Saudara yang dikasihi Tuhan. Ini yang penting buat kita. Ya, menguasai diri. Dan di situ dikatakan kalau kita bisa menguasai diri, kita bisa jadi tenang. Untuk apa? Untuk melakukan satu hal yang penting, satu hal yang utama, yaitu apa?
berdoa. Saudara, Tozer mengatakan begini, A.W. Tozer, adalah sangat berbahaya jika kita terlalu sibuk sehingga tidak punya waktu untuk berdiam di hadapan Tuhan. Kita menjustifikasi, kita mencari pembenaran dari kesibukan kita. Sepertinya sibuk itu benar, sepertinya semakin sibuk itu semakin hebat, semakin rohani. Belum tentu Bapak Ibu Saudara. Jika oleh kesibukanmu dan jika oleh aktivitasmu engkau diseret menjauh daripada Tuhan yang harusnya menjadi fokus dan prioritas hidupmu, maka saya takut setiap kita jalannya sudah melenceng jauh. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini oleh anugerah Tuhan kita bersyukur, kita kembali diingatkan. Kita diingatkan akan pentingnya kesehatan, kita diingatkan akan pentingnya kebersihan diri, betul ya? Cuci tangan berulang-ulang, dulu nggak ngerti cuci tangan itu harus pakai sabun, sekarang pakai sabun, nggak cuman 1 detik, 2 detik, harus 20 detik gitu ya. Fungsinya apa, tujuannya apa, mulai lagi belajar, mulai lagi diedukasi, mulai lagi diinformasikan. Saudara dikasih Tuhan. Saudara, ketika kita tenang, ada banyak hal yang saudara dan saya dapat lakukan. Ketika saudara sadar, saudara, ada banyak hal yang saudara tahu. Bahwa ternyata ada begitu banyak aktivitas-aktivitas, ada begitu banyak kegiatan-kegiatan yang harusnya tidak kita lakukan lagi. Dalam konteks, dalam sudut pandang kita sebagai manusia yang terbatas di dunia ini. Yang setuju katakan amin. Saudara, firman Tuhan katakan tidak semuanya baik. Ada yang sia-sia. Ya kalau udah tahu sia-sia jangan dilakukan. Betul nggak Bapak Ibu Saudara ya? Saudara yang dikasihi Tuhan, adalah sangat berbahaya jika kita terlalu sibuk sehingga kita tidak punya waktu untuk berdiam di hadapan Tuhan. Saya katakan di sana prioritas atau priority di atas activity. Prioritas harus di atas aktivitas saudara. Banyak aktivitas sibuk boleh. Tapi kalau engkau sudah memprioritaskan, sudah tahu menyadari apa yang paling penting dalam hidupmu. Membangun keintiman dengan Tuhan. Tidak ada yang lebih penting daripada itu. Tidak ada yang lebih penting daripada bagaimana engkau membangun persekutuan, koinonia, persekutuan dengan Tuhan dan sesama. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada yang lebih penting dari Tuhan di dunia yang sementara ini. Yang setuju katakan amin. Karena dunia ini sementara, sama-sama yuk katakan sementara. Sementara. Tadi dikatakan be sober minded. Ya, be clear minded, sober itu sadar. Untuk tujuan apa? Supaya kita bisa berdoa. Yakobus 5 ayat yang ke-8 dikatakan begini. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu. Karena apa? Kedatangan Tuhan sudah dekat. C.S. Lewis berkata, aku berdoa karena aku tidak dapat menahan diriku. I cannot help myself. Aku berdoa karena aku tahu aku tidak berdaya. Saudara, orang yang tidak berdoa, orang yang tidak memiliki gaya hidup doa, Bapak Ibu Saudara, itu sedang memberi pesan bahwa dia berusaha, dia tahu, dia bisa, dia punya kekuatan untuk menghidupi hidupnya. Dan dia sedang ngomong gini, aku sedang tidak butuh Tuhan. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Halo? Kalau saudara minta tolong sama orang, karena saudara tahu, saudara tidak bisa melakukannya sendiri. Betul Bapak Ibu? Betul nggak? Yes. Ada begitu banyak orang yang pride-nya tinggi, ya, egonya tinggi, nggak mau minta tolong. Ya, tersesat di tengah jalan juga, oh nggak apa-apa, tak goleki dhewe dalane. Mungkin zaman dulu, zaman kalau zaman sekarang bisa pakai Google Google Map ya, atau aplikasi gitu. Tapi dulu, makanya kalau tidak bertanya sesat di jalan. Apa ininya? Malu bertanya, sesat di jalan. Saudara, berdoa tandanya apa? Aku berdoa karena aku tidak berdaya. Bapak Ibu Saudara, kita perlu berdoa. Yang setuju katakan amin. Bukan karena engkau butuh sesuatu dari Tuhan, tapi engkau tahu bahwa tanpa berdoa kita tidak dapat lakukan apa-apa.
Yang setuju katakan amin. Mari beri tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Makanya kenapa ada DSM berdoa setiap Senin sampai Jumat? Kami nggak meminta setiap jemaat untuk mengikuti tiap hari, enggak. Tapi kalau engkau rindu berdoa bersama-sama secara komunitas, bersama-sama dengan sebuah komunitas orang-orang percaya, mari ikut. Hanya 1 jam, 12 sampai jam 1 siang. Melalui Zoom. Saudara tidak harus keluar dari rumahmu. Saudara tidak harus lakukan apa-apa. Loh, Pak kan saya kerja. Kerja kan berapa jam Pak, Bu? Bapak Ibu kan bisa skip lunch. Kan lapar Pak, ya udah makan dulu. Sebentar lalu berdoa atau berdoa dulu baru makan. Saudara, apa yang kau kerjakan, apa yang menjadi prioritasmu, menunjukkan apa yang penting dalam hidupmu. Yang betul, yang percaya katakan amin. Betul? Apa yang kau anggap penting, saya mau katakan engkau pasti mau berkorban untuknya. Betul nggak? Kalau Tuhan penting, saudara pasti mau berkorban untuk lakukan sesuatu. Tuhan, aku butuh pertolonganmu. Tuhan, pimpin aku. Kalau engkau anggap penyertaan Tuhan itu penting, perlu bagimu. Saya percaya ketika engkau bangun pagi, Bapak Ibu Saudara, yang pertama kali engkau lakukan adalah berkomunikasi dengan Tuhan. Amin? Iya dong. Engkau mau berkorban, udah nggak makan dulu nggak apa-apa. Karena there is something more important, karena ada yang lebih penting daripada semua yang fana ini, yaitu Tuhan yang kekal. Amin, saudara. Saudara, aku berdoa karena aku tidak berdaya. Berdoa tidak untuk mengubah Tuhan, tetapi berdoa itu mengubah diriku sendiri. Ketika kita berdoa, ketika kita bersekutu dengan Tuhan, ketika kita bergumul, dalam pergumulan kita dan menyerahkannya kepada Tuhan, saya mengatakan, bukan Tuhan yang berubah, saudara yang berubah. Kita seperti menjadi serupa dengan Kristus. Kita memiliki karakter-karakter Kristus. Yang tidak sabar jadi sabar. Yang percaya katakan amin. Tadinya kita nggak pernah mampu berbuat baik, dimampukan untuk berbuat baik. Jadi orang yang rendah hati. Saudara dikasih Tuhan, kenapa? Karena kita bersekutu dengan Dia, Allah pencipta langit dan bumi. Alfa dan Omega. Allah kekal dari kekal untuk selama-lamanya. Dia menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dia bahkan yang menciptakan saudara dan saya. Dan bukan hanya itu, Dia Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa itu mengosongkan dirinya dan mati di atas kayu salib untuk menebus setiap saudara dan saya dari dosa dan pelanggaran kita. Mari yang percaya beri sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Dia Allah yang mengasihi dan rindu untuk dikenal oleh setiap umatnya. Dia bukan Allah yang mau jauh, yaudah ya, yaudah tak ciptain, udah. Arabmu sana. No, Dia mengenal dan memanggil saudara dengan namamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, berdoa. Bangun keintiman dengan Tuhan, bangun persekutuan dengan Tuhan. Jadikan itu hal yang mendesak. Seperti hidupmu akan berakhir hari ini, apa yang kira-kira engkau akan lakukan? Saudara yang dikasihi Tuhan, dan memang hari-hari Tuhan sudah sangat mendesak. Dia akan segera datang lagi, yang percaya katakan amin. Saudara, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, poin yang pertama tadi, mari prioritaskan hal yang utama. Membangun keintiman dengan Tuhan, menyadari bahwa kesudahan semuanya sudah dekat. Mari berdoa. Kita semua rindu gereja ini dikenal sebagai gereja yang berdoa. Yang percaya katakan amin. Yang tidak mengandalkan kekuatannya, pikirannya, pengetahuannya. Tapi yang berlutut dengan lututnya. Minta pertolongan dan pimpinan Allah. Semesta langit dan bumi. Untuk berjalan hari demi hari oleh anugerah Tuhan. Oleh pemeliharaan Tuhan yang dahsyat luar biasa. Ayo beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Yang kedua saudara. Kasih kepada sesama itu sebagai buah dari kasih Kristus yang saudara dan terima. Saudara, mengasihi itu hukumnya utama bagi orang Kristen. Amin, Bapak Ibu Saudara. Berbuat baik, mengasihi itu adalah cerminan, itu adalah buah, itu adalah tanda, itu adalah bukti. Jadi kalau orang Kristen yang ada itu garang gitu ya, pengen nantang gitu ya, saudara ya, pengen tukaran maunya saudara ya. Lah apa sungguh-sungguh sudah lahir baru? Apakah sungguh-sungguh sudah ketemu Kristus? Itu pertanyaannya.
Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita baca di sana 1 Petrus 4 ayat ke-8 dikatakan, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak dosa. Love over law. Kasih di atas hukum. Kasih Allah itu memampukan saudara dan saya untuk mengasihi sesama. Saya mengatakan tadi mungkin diumumkan, ya Bapak Ibu Saudara, perhatian kita akan keluarga demi keluarga. Ya, kita semua GBI Diaspora Sejahtera menjadi satu kegerakan gereja Tuhan di akhir zaman. Saudara mengadakan Family Discipleship Conference yang akan diadakan tanggal 29-30 ini, Oktober. Dilayani oleh pendeta Reverend Peter Tanci dari Manila. Dan juga ada beberapa hamba-hamba Tuhan Indonesia yang ikut melayani. Kenapa Bapak Ibu Saudara kita anggap keluarga itu penting? Karena saya percaya sesuatu yang sehat pasti bertumbuh. Yang percaya katakan amin. Gereja yang sehat pasti bertumbuh. Dan gereja yang sehat ditentukan oleh apa? Oleh jemaatnya, oleh orang-orang yang ada di dalamnya. Gereja yang sehat ditentukan oleh apa? Oleh keluarga-keluarga yang ada di dalam gereja. Dan saya percaya ketika keluarga sehat, keluarga bertumbuh. Ketika keluarga bertumbuh, menunjukkan bahwa gereja sehat, maka gereja bertumbuh. Ketika gereja bertumbuh, nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Mari beri tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Segala sesuatu, bahkan pelayanan kita, proses menjadi murid itu diawali dari mana? Dari keluarga. Dari keluarga. Bukan di kebaktian seperti ini. Bahkan bukan di MK, di Unity. MK Unity penting. Kenapa? Karena setelah di dalam keluarga, engkau butuh teman-teman seperjalanan yang lain. Untuk bertumbuh secara otentik. Bertumbuh secara apa adanya. Bukan ada apanya. Supaya apa? Supaya kita semakin hari semakin diasah. Menajamkan satu dengan yang lain. Oleh karena itu pesan dari mimbar pada hari ini adalah, bagaimana kita bisa menunjukkan kasih kita. Kasih persaudaraan kepada sesama kita. Saudara, bagaimana gereja bisa bertumbuh, bagaimana orang bisa tertarik untuk masuk dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ketika mereka melihat gereja Tuhan sendiri tidak akur, sering konflik, ada gap-gapan, kelompok-kelompok ini, kelompok itu, ada faksi-faksi. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya hari ini kita diingatkan Tuhan bahwa kita adalah makhluk yang terbatas. Kita berdoa karena kita tahu kita tidak berdaya, kita butuh Tuhan. Dan ketika kita mengalami kasih-Nya, kita dimampukan untuk dapat mengasihi sesama. Teman kita, saudara kita, bahkan kita pun tidak sempurna. Sama-sama tidak sempurnanya. Mari di dalam segala keterbatasan kita saling mengisi. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, sempurna kita belum, tapi berubah kita pasti. Karena Roh Tuhan, Roh Kudus tinggal, bekerja di dalam hidupmu untuk mengubahkan kita. Memampukan saudara untuk saling mengasihi. Amin? Iya. Menjadikan hidup kita buku yang terbuka. Haleluya. Mereka boleh melihat ada terang Kristus. Dan itu jadi daya tarik, saudara. Orang datang ke gereja itu bukan karena pujiannya. Orang datang ke gereja itu bukan karena lampu kelap-kelipnya. Orang datang ke gereja itu bukan hal-hal yang lahiriah. Bisa jadi awalnya mereka datang untuk hal-hal yang lahiriah. Wah, tempatnya enak ya, dingin ya. Wah, musiknya enak ya. Saudara, kalau ngomong musik enak, sekarang pakai handphone, Spotify, di YouTube, ada musik yang lebih enak, nggak usah ke gereja, dengerin aja. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Tapi kenapa harus ke gereja? Karena kita tahu ini adalah kumpulan-kumpulan orang percaya, orang-orang yang tidak sempurna, tapi menerima anugerah Tuhan untuk hidup dalam sebuah proses saling menguatkan, saling menegur, saling mendorong dalam kasih. Dan berjalan bergandengan bersama-sama sebagai teman seperjalanan orang-orang tebusan Allah untuk menyatakan kasih Allah bagi dunia ini. Saudara, gereja harus menjadi tempat kumpulan orang yang tidak sempurna, tapi menerima anugerah Tuhan ada dalam sebuah proses penyempurnaan. Kita menjadi menarik bukan karena hebatnya saudara dan saya, tetapi karena kuasa Kristus Yesus yang bekerja nyata dalam hidupmu, mengubahkan hidupmu yang dulu merah seperti karmisi dosamu, sekarang putih seperti salju. Perubahan hidup kita oleh kuasa kasih karunia Roh Kudus yang bekerja nyata dalam hidupmu, menarik banyak orang untuk datang kepada Kristus Yesus Tuhan. Amin.
Iya, tapi kalau gerejanya konflik, rame sendiri, tukaran, saudara, tidak akan dapat apa-apa, tidak ada diberkat. Kita sendiri nggak enak di dalam, banyak yang keluar, banyak gereja yang pecah. Saudara yang dikasih Tuhan, tapi syukur kepada Allah, mari kita berdoa, tidak ada hal yang seperti itu di tempat ini. Kita semua adalah kumpulan-kumpulan orang yang mengakui bahwa sesungguhnya kita tidak berdaya tanpa Tuhan. Dan Tuhan memakai teman kita, memakai sesama kita, memakai hamba-hamba Tuhan yang lain untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Yang percaya katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu poin yang kedua yang kita harus kerjakan. Saudara, dalam konteks bagaimana kita menerima kasih Tuhan yang memampukan kita untuk mengasihi sesama. Efesus 4 ayat 32 dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ayat yang pertama dari pasal yang kelima, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jadi kita menjadi penurut-penurut Allah, ya, kita jadi anak-anak yang kekasih, hiduplah di dalam kasih. Kenapa? Karena Kristus telah menyerahkan dirinya untuk saudara dan saya sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu Saudara, saudara melihat sesama kita yang tidak sempurna, saudara jangan dihakimi. Ya. Tapi mari dekati dia, katakan biarlah ketidaksempurnaanku, ketidakberdayaanku, ya, diisi dengan kesempurnaan dan kekuatanmu, dan ketidakberdayaanmu diisi oleh kebaikan dan kekuatanku. Kita saling mengisi, kita saling menguatkan. Yang setuju katakan amin. Kita saling mengampuni, kita berjalan dalam kasih, dalam perbuatan baik. Saudara, tadi saya baru datang dari NICC. Ya, kami sedang mengadakan demo lighting, saudara, untuk perayaan Natal. Saudara, penting bersyukur untuk bangunan yang hampir sudah jadi. Semua itu oleh anugerah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dan saya percaya apa yang sudah dimulai, Tuhan akan genapi dengan sempurna. Tapi yang jauh lebih penting dari bangunan fisik adalah bagaimana bangunan manusia batiniah, Bapak Ibu Saudara. Kita perlu berdoa agar proyek ini agar segera diselesaikan sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tapi jauh lebih penting daripada itu, prioritas kita adalah membangun manusia batiniah yang ada di dalam hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Halo? Halo? Jangan sampai punya gedung bagus, manusianya nggak siap. Saya selalu katakan sama teman-teman staf gembala, adalah penting untuk kita bangun sistem. Penting kita memperhatikan kualitas sumber daya manusia yang ada. Jangan sampai bangunannya hebat, bangunannya besar, ya, tapi kita tidak bisa pelihara. Kita nggak punya sistem. Dalam semalam, dalam seminggu bisa hancur berkeping-keping. Tapi dalam konteks kekristenan Bapak Ibu Saudara, mari kita sadari, lebih penting daripada program, lebih penting daripada aktivitas rohani kita adalah apa? Manusia batiniah kita. Kita tinggal di dalam waktu yang terbatas. Terbatas kan? Amin saudara ya? Terbatas. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam waktu yang tidak terbatas. Dari kekal sampai kekal. Itu bukan manusia daging kita ini. Bukan manusia dagingmu ini. Yang gagah, yang hebat ini, bukan. Yang ganteng, yang menurutmu kuat, hebat, cantik, bukan. Tapi apakah manusia batiniahmu secantik dan seganteng manusia fisikmu? Itu yang jauh lebih penting. Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, karunia untuk kemuliaan Tuhan. 1 Petrus 4, 10-11. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah.
Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya untuk kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai apa? Selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya sudah dikaruniakan sesuatu. Saudara diberikan talenta. Seperti teman-teman kita yang ada di panggung hari ini melayani Tuhan di area mereka masing-masing. Di area praise and worship. Teman-teman yang ada di belakang kamera yang melayani Tuhan melalui multimedia. Ada yang melayani Tuhan melalui apa yang mereka punya, melalui dana, melalui tenaga mereka. Apapun itu, Tuhan sudah memberikannya sebagai benih untuk setiap kita menjadi pengelola. Yang percaya katakan amin. Pengelola, stewardship over ownership. Setiap karunia dan talenta yang kita miliki, sesungguhnya Tuhan percayakan untuk kita kelola agar nama Tuhan dipermuliakan. Yang percaya katakan amin. Jadi teman-teman yang tadi 3 orang disebut, engkau setelah ini akan dibaptis. Arti dibaptis adalah baptiso, engkau tenggelam, manusia lamamu tenggelam, mati bersama Kristus dan dibangkitkan dalam manusia baru bersama dengan Kristus Yesus. Amin. Engkau hidup bukan untuk dirimu lagi, tapi hidup untuk kemuliaan Allah. Tuhan sudah beri kekuatan, talenta, berkat. Mari sadari bahwa itu bukan lagi milik kita, tapi milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Yang percaya katakan amin. Jadi apapun yang saudara boleh nikmati hari ini. Orang Kristen katakan, mau Pak, kita enggak punya tapi bisa mendapat karunia menikmati. Saudara yang dikasihi Tuhan. Bahkan apapun yang saudara pikir itu milikmu, itu bukan milikmu, itu miliknya Tuhan. Supaya saudara dan saya menjadi pengurus, menjadi pengelola yang baik. Supaya apa yang kita punya, kita berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Bahkan kesehatan Bapak Ibu Saudara. Saya akan tutup dengan satu kesaksian. Saya pernah cerita bahwa punggung saya bermasalah itu sudah beberapa tahun saudara. Bahkan di atas kepala leher, di belakang leher saya ini. Bahkan lebih lama daripada itu. Saya pikir saya dulu berdoa, Tuhan sembuhkan Tuhan. Tuhan tidak sembuhkan. Saya pikir kayak Paulus ya. Ya, ini kayak duri dalam daging. Biarlah kasih karuniaku ya cukup bagimu. Justru di dalam kelemahanku lah kuasa Tuhan sempurna. Haleluya. Tapi itu sangat mengganggu. Karena dulu saya masih anak muda, senangnya basket. Ya, tapi gaya hidupnya nggak benar, saudara. Mungkin enggak stretching atau bahkan lupa kalau cedera, enggak dibetulin begitu ya. Enggak kerasa waktu muda. Kenapa? Otot-ototnya masih kuat. Tapi semakin lama berjalannya waktu, ototnya makin lemah. Enggak bisa lagi menopang tulang belakang yang ada ini. Akhirnya apa saudara? Ya syaraf yang kejepit itu ya akhirnya semakin lama semakin terasa. Hidup enggak enak ya. Saya tunduk gini enggak bisa saudara ya. Gerak-gerak leher terbatas. Ya, saya tidak pernah cerita ini ya di atas mimbar. Saya pikir ya udahlah. Ya, terakhir semakin terasa dan mengganggu tidur saya. Dan sampai kalau boleh jujur Bapak Ibu Saudara itu sampai pada ambang depresi. Artinya apa? Kurang tidur, kualitas tidur yang tidak baik itu akan menunjukkan kualitas hidup kita, betul? Saudara, saya berdoa sama Tuhan kalau ada kasih karunia anugerah-Mu Tuhan. Istri saya ngomong, wah ini ada metode bone setting ya. Jadi seperti chiropractor itu membetulkan tulang belakang gitu ya. Wah di Jakarta, tapi mahal sekali. Antrinya juga bisa setengah tahun, 1 tahun. Waduh, ini soalnya selebriti pada kesana semua. Waduh, saya pikir sama istri saya, enggak usah lah. Ada prioritas yang lebih penting lah, saya pikir gitu. Enggak usah didaftarkan. Tapi kami terus bergumul, kami berdoa. Istri saya ngomong gini, ternyata ada nih yang di Surabaya nih. Ya, coba aja lah gitu. Oh, berapa ya kalau di Jakarta sekian juta, di Surabaya berapa juta ya? Wah, ternyata jauh lebih murah. Saya pikir gini, wah kalau nggak dipegang sama masternya sendiri, apa ya iso waras gitu ya. Ini muridnya jangan-jangan silahku cuklek gitu kan saudara ya. Tapi saudara, karena udah benar-benar punya kerinduan untuk sembuh ya udahlah. Akhirnya dijanjikan saudara. Baru minggu lalu. Ya minggu lalu. Dulu kalau noleh gini saudara. Waduh. Terus kalau bangun kondisinya gak enak karena kejepit saudara ya.
Saya bisa memperhitungkan, oh nanti siang akan pusing ini. Udah tahu saudara ya, datangnya pusing kapan tahu. Jadi permen saya itu, kalau saudara kan permennya Sugus gitu ya, permen saya permennya obat saudara, anti nyeri, ya. Nggak usah sebut merek ya. Ya, selalu ada di kantong. Kalau saya ngelihat, ini jadwalnya penuh nih, nanti ada khotbah, ada meeting gini, udah pagi udah minum dulu. Sampai segitunya. Saya datang saudara, diajak ngobrol, masih muda, lebih muda dari saya, terus saya di treatment saudara. Nggak sampai 15 menit, cuma 7 menit. Ya, ini saya nggak lagi promosikan loh saudara ya. Saya cuma cerita prosesnya. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara, apa yang saya alami bertahun-tahun itu hilang. Saudara. Saya bisa noleh-noleh gini. Wah, saya kayak baru datang dari KKR kesembuhan saudara. Saya percaya Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menyembuhkan saudara. Yang percaya katakan amin. Saya percaya Tuhan yang memberi kesembuhan. Amin. Nah, saya cerita bukan untuk memegahkan manusia. Saya percaya kesembuhan datang daripada Tuhan. Dan saya pun bisa berdiri di tempat ini itu oleh anugerah Tuhan. Dan saya hari ini bangun pagi, saudara, kok gak sakit ya? Justru heran. Biasanya loro malah gak heran, sekarang gak sakit malah heran. Waktu setelah malam itu gak sakit saudara, punggung saya gak sakit, leher saya gak sakit. Paginya ditanya istri saya, enak ya sekarang tidurnya ya, gak sakit. Enggak, tetap gak bisa tidur. Loh kenapa? Karena polanya sudah biasa, gak bisa tidur. Jadi bangun-bangun lagi, tapi malam itu, saya bangunnya gini, saya ngecek, loro apa gak ya? Oh enggak loro ya, terus tidur lagi saudara. Tidurnya enak, tapi habis itu bangun lagi. Sakit enggak ya? Oh enggak ya, saya duduk lagi gini. Dulu kalau mau dari tempat tidur enggak bisa langsung duduk bangun gitu terus ke toilet, enggak bisa saudara. Wah udah kayak umur berapa gitu, duduk dulu gitu. Baru bangkit pelan-pelan gitu. Itu kemarin enggak saya rasakan. Saya bersuka cita. Satu hal yang saya akhirnya tahu bahwa Bapak Ibu, bahwa tubuh kita ini pun bukan milik kita, milik Tuhan. Dipercayakan untuk setiap saudara, kelola dengan baik. Yang percaya katakan amin. Jadi gaya hidup sehat hari ini itu adalah sebuah keniscayaan. Kita nggak bisa lagi sembarangan dengan hidup kita. Yang setuju katakan amin, saudara. Karena saya mau kasih tahu, melalui hidupmu Tuhan mau melakukan perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang besar. Melalui hidupmu, Dia mau menceritakan kebaikan Tuhan. Dan biarlah melalui hidup Bapak Ibu Saudara. Ada begitu banyak orang, lututnya bertelut, lidahnya mengaku, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jadilah pengelola yang baik atas kehidupan saudara. Bahkan termasuk tubuh saudara. Hari ini, saya diingatkan, kalau main handphone Pak, kalau lagi handphonean, jangan lalu nunduk gini. Nunduk ini memberi tekanan. Sekarang tak ingatin, harus begini. Saudara, kalau duduk harus tegak gitu. Jangan duduk di bawah. Loh, maksud aku enggak boleh duduk di bawah. Boleh Pak, kalau Bapak duduk di bawah, kecuali kalau Bapak semedi. Kok semedi toh? Iya kalau semedi itu kan, kan silanya kan ininya tegak gitu saudara. Tapi kalau enggak kan biasa, bungkuk gitu ya. Nah, itu kerasa. Duduk juga berjam-jam Pak, kalau di depan laptop layarnya harus agak tinggi Pak. Supaya leher Bapak nanti tidak kumat lagi. Iya. Saya katakan, saya melakukan semuanya itu bukan untuk apa-apa Bapak Ibu Saudara. Supaya melalui kehidupan saya, kehidupan fisik saya. Kalau saya sehat, pelayanan bisa lebih maksimal, nama Tuhan ditinggikan. Yang percaya katakan amin. Dan melalui hidupmu juga Tuhan akan pakai untuk menyatakan kemuliaan Allah. Mari beri tepuk tangan, bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Saya mau tutup dengan satu pernyataan ini Bapak Ibu Saudara. John Calvin mengatakan, biarkan setiap kita menganggap diri kita sebagai pengelola dari milik Allah, dari semua yang kita miliki. Yang percaya katakan amin. Sama-sama yuk katakan pengelola. Kita ini pengurus. Amin. Pengurus atas hidupmu. Pengurus atas kekayaan yang Tuhan beri dalam hidupmu. Orang bilang, Pak, di sini kok enggak dipaksa persepuluhan sih Pak? Saya mau katakan, persepuluhan itu kan milik Tuhan. Yes. Saya mau katakan tidak hanya persepuluhan, tidak hanya 10% dari harta kita adalah milik Tuhan. 100% dari harta kita sesungguhnya adalah milik Tuhan. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Orang salah, penting kan aku udah persepuluhan Pak. Ngapain? Bingung. Yang 90% aku punya foya-foya. No, 90% itu milik Tuhan. Tapi dipercayakan untuk saudara kelola. Yang percaya katakan amin saudara.
Maka saudara katakan, Tuhan, aku tidak layak, aku berikan lebih daripada 10%. Saudara yang dikasih Tuhan, karena semuanya sesungguhnya milik Allah. Dan saya mau katakan, ada satu pribadi yang menjadi teladan bagi hidup kita. Ada satu pribadi yang menunjukkan bahwa dia adalah pengurus dan pengelola yang baik akan apa yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Dia adalah Yesus Kristus. Di atas kayu salib, Yesus menjadi pengurus yang sempurna bagi rencana Bapanya. Dia katakan, sudah selesai. He gets the things done. Dia menyelesaikan apa yang dipercayakan Bapaknya untuk dilakukan. Anakku, aku mengirimkan engkau ke dunia ini untuk supaya setiap orang yang percaya kepadamu tidak binasa. Dan untuk itu engkau harus mengosongkan dirimu, mati terkutuk di atas kayu salib. Saudara, dia lakukan itu untuk saudara dan saya. Dia menjadi pengelola, pengurus yang sempurna bagi rencana Allah dalam hidupmu. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, bersyukur di hadapan Dia. Pagi hari ini saya percaya ada kuasa Tuhan yang melawat saudara. Firman Tuhan disampaikan melalui hambanya yang terbatas. Pengetahuan saya terbatas, hikmat saya terbatas, tapi Roh Kudus yang tidak terbatas itu menghampiri saudara. Dia tinggal di dalam hidupmu, memampukanmu, memeteraikan setiap firman yang kau dengar, dan terus membawamu bertumbuh dalam sebuah pengenalan akan Allah. Lebih lagi, satu langkah lebih dekat dengan keserupaan Kristus. Satu langkah lebih dekat dengan Kristus sebagai mempelai gereja. Satu langkah sampai Bapak Ibu Saudara ditemukan tak bercacat dan tak bercela di hadapan Tuhan. Mari bersyukur di hadapan Tuhan melalui apa yang kau bisa katakan kepada Tuhan. Tuhan, aku berterima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan kebaikan-Mu hari ini. Aku ada sebagaimana aku ada. Apa yang aku punya, Tuhan, adalah milik-Mu yang dipercayakan untuk aku kelola. Tuhan, ajar aku bahkan untuk menghargai kesehatan tubuhku sendiri. Apa yang aku makan, apa yang aku minum. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bahkan dalam hal-hal yang sederhana, kebiasaan-kebiasaan hidup saudara, bagaimana saudara mengatur waktumu, bagaimana saudara melakukan kegiatan-kegiatanmu, akan menunjukkan apa yang penting bagimu. Saudara, apa yang penting bagi saudara, saya percaya engkau mau dan rela untuk berkorban untuknya. Dan saya mau kasih tahu, Yesus rela mati di atas kayu salib. Itu menunjukkan bahwa saudara berharga di mata Tuhan. Saudara menjadi prioritas hidupnya. Sampai dia mati di atas kayu salib. Untuk menebus kita dari segala pelanggaran dan dosa saudara. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau besar, perbuatanmu ajaib. Katakan, seperti Engkau. Haleluya. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, yes, perbuatanmu ajaib. Glory bagimu. Tiada seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari sekali lagi katakan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Amin. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti
Tiada yang seperti Engkau ya Tuhan, ajaib karya-Mu bagi setiap hidup kami. Bahkan di saat-saat kami tidak dapat melihatnya, kami tahu Tuhan sedang bekerja. Tuhan sedang menggenapi rencana-Mu melalui hidup kami. Dan biarlah hari ini ya Tuhan, kami memiliki prioritas yang benar di dalam hidup kami. Seperti Kristus, Dia mati di atas kayu salib, melakukan kehendak Bapanya sebagai pengelola yang sempurna dari apa yang telah dipercayakan kepadanya. Berdoa bagi setiap hamba-hamba-Mu ya Tuhan yang hari ini hadir, bahkan melalui YouTube channel maupun Radio Sejahtera FM. Kiranya hidup kami boleh menjadi dupa yang harum di atas mezbah-Mu ya Bapa. Hidup kami jadi berkat dimanapun kami berada. Kami berdoa bagi kami yang setiap hari, yang hari-hari ini sedang bergumul. Kami percaya kiranya Tuhan terus memberi kekuatan, Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan memberikan kelegaan, damai sejahtera, dan kemampuan supaya kami dapat menanggungnya. Karena kami tahu Allah tidak pernah meninggalkan kami, bahkan Allah menyertai kami sampai pada kesudahannya. Amin. Hari ini pun kami mau berdoa bagi ketiga anak-Mu yang menyerahkan dirinya untuk menerima baptisan air. Bagi Edwin, Kristianto, William Farel, dan juga Rini Mariam. Kami mengangkat tangan, kami mendoakan hidup mereka di dalam tangan Tuhan. Mereka adalah ciptaan yang baru. Sesungguhnya yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Pakai hidup mereka menjadi alat kemuliaan-Mu ya Tuhan. Supaya melalui hidup mereka, nama Tuhan ditinggikan. Kami berdoa kiranya Tuhan juga memberkati keluarga mereka. Dan bahkan Tuhan melalui hidup mereka, mereka boleh menyaksikan kebaikan dan anugerah Tuhan yang hebat. Dan lebih banyak lagi orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka. Berkati ya Tuhan kota dan bangsa di mana kami tinggal. Kami percaya Engkau memberkati Indonesia. Kami memberkati kota kami, wali kota, bupati, Tuhan siapapun yang memimpin yang menjadi kepala daerah di mana kami tinggal. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati mereka. Engkau menumpangkan tangan-Mu atas mereka, memimpin mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, ada roh takut akan Tuhan, Engkau Tuhan nyatakan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Tuhan berdoa bagi penyelesaian pandemi di bangsa ini. Kami percaya kiranya setiap kami tetap disiplin melakukan protokol kesehatan dan terus mendoakan Tuhan upaya-upaya yang telah dilakukan, baik itu vaksinasi bagi warga yang belum menerimanya. Kami percaya Tuhan memberkati, buka pintu-pintu yang tertutup. Kami berdoa semakin banyak orang yang telah menerima vaksin. Dan kami berdoa kiranya juga Tuhan pertumbuhan ekonomi, Tuhan memberkati proses ketahanan pangan di bangsa ini. Kami berdoa Tuhan mendekati akhir tahun, kami boleh melihat Tuhan berkarya hebat atas Indonesia. Berkati Bapak Presiden dan seluruh jajarannya mengambil keputusan yang terbaik, bukan untuk kepentingan pribadi dan golongannya, tetapi untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bapak, berdoa sekali lagi bagi hamba-hamba-Mu, bagi jemaat-Mu ya Tuhan yang hari ini sakit. Kami percaya ada kekuatan, ada penghiburan, bahkan pemulihan. Tuhan yang mentahirkan setiap kami, dan kami dibangkitkan oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Mari buka kedua belah tangan saudara. Bersyukur untuk gereja di mana kami ada ya Tuhan. Biarlah kami terus bertumbuh, tertanam di gereja lokal kami. Tuhan berdoa bagi hamba-Mu Bapak Gembala sidang kami. Berdoa ya Tuhan kiranya hikmat, kekuatan, kesehatan yang datang daripada Tuhan. Tuhan terus nyatakan bagi diaken, diakones, pejabat gereja, Tuhan staf gembala, seluruh volunteers, sukarelawan yang ada. Tuhan memberkati mereka. Berdoa bagi NICC, Tuhan kami percaya semua proses yang sedang terjadi kami boleh melihat turut campur tangan Tuhan dalam setiap prosesnya. Tuhan kami berdoa untuk panitia Natal, biarlah momentum Natal dapat digunakan untuk menyatakan kemuliaan Allah. Justru di masa-masa yang sulit ini kami boleh tetap bersuka cita. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan semuanya Bapak, bahkan termasuk Tuhan upaya-upaya di bulan diakonia ini untuk memperhatikan sesama kebutuhan dan keselamatannya. Tuhan bantuan-bantuan yang disalurkan, Tuhan menjadi berkat bagi mereka yang membutuhkannya. Tuhan beri kami hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan, supaya dari apa yang kami bisa, apa yang kami punya, apa yang kami bisa, kami dapat melakukannya untuk sesama kami.
dan menjadi berkat bagi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saatnya kami memandang karya salib-Mu, memandang Kristus Yesus sebagai Tuhan dan satu-satunya Allah yang menyelamatkan kami. Dan hari ini Bapak Surgawi, kami siap untuk menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Teguhkan dan kuatkanlah hatimu Bapak Ibu Saudara. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah Bapak Ibu ketika masuk, ketika engkau keluar. Diberkatilah anggota keluargamu. Pekerjaanmu diberkati oleh Tuhan. Bahkan pelayananmu, apa saja yang kau kerjakan, Tuhan membuatnya berhasil. Terus menjadi murid Kristus dan memuridkan sesama. Dan terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia daripada Kristus Yesus, dan persekutuan yang indah, yang manis oleh kuasa Roh Kudus. Mulai hari ini, Maranatha, bahkan sampai kekal untuk selama-lamanya. Mari yang terima berkat sama-sama katakan, Amin. Family is so vulnerable. If Satan cannot get you, you'll get your wife. If you can get the spouse, you'll get your children. Now, the moment he gets any one of these, you're affected. Really, it will bother you, yes or no? So most churches, most movement don't focus on family. Never, ever think ministry at home is secondary. Ministry at home is primary. Discipleship begins with the family. God's plan is for us to disciple our own children. Now you may say, I'm not a father, I'm not a mother. You are going to learn something. Even if you are single, you have a role in discipling other members of your family. Do you realize it is in the family where character is developed? And that's why family is crucial. God's design for the family is for parents to tell their children to know God so that they can put their confidence in God. And that's why I tell parents, it is so crucial that God is real in your life, in my life, so that we can tell stories to our children. And our children will become attracted to who God is. And then they learn to trust Him. Can I ask you a question? When your children look at you, do they see that you love the Lord? Can they see our love for God?